Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Narindra Rara Nur Azizah dengan NIM akhiran 024. Saya Amalia Nisa dengan NIM akhir 001. Saya Ananda Ferdi Danwarta dengan NIM akhiran 017. Saya Isnahiran Sikarunga dengan NIM akhir 043. Saya Fani Putri Fadila dengan NIM akhir 050. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai tugas dari mata kuliah Manajemen Transportasi Logistik yang diampu oleh Miss Tasya Reviani Meki. Baik, sebelum kami membahas mengenai alur dan moda transportasi yang kami gunakan, di sini saya akan menjelaskan terkait perusahaan PT Kaldusari Nabati, kemudian cara muat barang yang kami gunakan, dan yang terakhir terkait Incoterms yang kelompok kami gunakan. Yang pertama yakni mengenai PT Kaldusari Nabati. Jadi, PT Kaldusari Nabati Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1980 oleh Bapak Krisdianto Lesmana dan Ibu Ida Lesmana. Di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terkemuka dalam memproduksi biskuit, rolls, cookies, dan wafer. Perusahaan tersebut berfokus pada keamanan pangan sehingga mampu menghasilkan makanan yang berkualitas tinggi, bergizi, dan halal dengan bahan baku pilihan serta proses produksi yang modern. Pada saat ini, PT Kaldusari Nabati Indonesia memiliki 5 merek. Yang pertama ada Richeese, Richoco, Nexstar, Nabati Hazel, dan Nabati Biskuit. Di sini kami akan mengirimkan produk dari PT Kaldusari Nabati sebanyak 1000 kg dengan tujuan Miangas dan juga Suriname, Amerika Selatan. Produk sebanyak 1000 kg tersebut dengan rincian yang pertama ada Richeese Nabati Wafer sebanyak 200 kg, Richeese Nabati Sip sebanyak 200 kg, Richoco Nabati Wafer sebanyak 200 kg, Richoco Nabati Sip sebanyak 200 kg, dan yang terakhir Nexstar seberat 200 kg juga. Jadi, kelompok kami menggunakan cara muat barang dengan metode FCL atau Full Container Load karena FCL memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, FCL meminimalkan kerusakan karena barang tidak bercampur dengan barang dari pengirim lain. Kemudian barang juga dapat langsung dikirim tanpa menunggu kontainer full sehingga barang akan lebih efisien dan cepat sampai di tempat tujuan. Jadi untuk Incoterms kami memilih menggunakan CPT atau Carriage Paid To untuk pengiriman lokal ke Miangas. CPT merupakan Incoterms yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menentukan tanggung jawab penjual dan pembeli. Berdasarkan CPT, penjual membereskan barang dan mengatur pengangkutan ke tempat tujuan yang telah disebutkan namun tidak perlu membayar asuransi. Kelebihan dari penggunaan CPT ialah memungkinkan pembeli untuk meminimalkan biaya transportasi dan memungkinkan penjual untuk menetapkan persyaratan pengiriman. Sedangkan untuk pengiriman secara ekspor ke Suriname, kami memilih Incoterms berupa CIP atau Carriage Insurance Paid To karena memiliki beberapa kelebihan seperti penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan dan asuransi sehingga memberikan kenyamanan kepada pembeli. Selain itu, pembeli tidak perlu khawatir tentang biaya pengangkutan dan asuransi hingga barang mencapai pelabuhan tujuan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai Sustainable Freight Local Distribution PT Kaldusari Nabati Indonesia ke Pulau Miangas yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 7 Desember sampai 21 Desember dengan estimasi waktu 13 hari dengan perkiraan biaya sebesar Rp17.800.000. Kami menggunakan jasa SNG Logistik. Pengiriman kami dimulai pada tanggal 7 Desember 2023 untuk melakukan loading barang yang nantinya akan diangkut menggunakan truk kontainer dari warehouse Bandung PT Kaldusari Nabati Indonesia menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok yang berada di Jakarta dengan estimasi waktu 4 jam. Lalu dilakukan kembali loading-unloading barang untuk diangkut menggunakan kapal kontainer yang nantinya akan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak yang berada di Surabaya dengan estimasi waktu 1 hari 15 jam. Lalu kapal akan kembali berlabuh menuju ke Pelabuhan Makassar yang berada di Sulawesi Selatan dengan estimasi waktu 1 hari 19 jam. Lalu dilanjutkan
berlabuh menuju ke pelabuhan Bau-Bau yang berada di Sulawesi Tenggara dengan estimasi waktu 23 jam. Baik, selanjutnya setelah kita sampai di pelabuhan Bau-Bau yang ada di Sulawesi Tenggara, kita menuju ke pelabuhan Namlea yang ada di Maluku sekitar 1 hari 13 jam. Kemudian dari pelabuhan Namlea menuju ke pelabuhan Ambon yang ada di Maluku sekitar 8 jam. Kemudian dari pelabuhan Ambon kita menuju ke pelabuhan Ternate yang ada di Maluku Utara sekitar 1 hari 7 jam. Kemudian setelah sampai di pelabuhan Ternate, kita menuju ke pelabuhan Bitung sekitar 16 jam. Nah, dari pelabuhan Bitung yang ada di Sulawesi Utara untuk menuju ke pelabuhan Miangas, ini kita membutuhkan sekitar 2 hari 3 jam. Nah, setelah sampai di pelabuhan Miangas, kita melakukan bongkar untuk pengiriman ke tujuan akhir. Baik, selanjutnya ada Sustainable Freight Plan Export pada PT Kaldusari Nabati Indonesia ke Suriname, Amerika Selatan dengan periode 7 Desember 2023 sampai 9 Desember 2023 dengan estimasi 2 hari 10 jam dengan biaya kurang lebih 516 juta. Di sini kami memakai jasa yaitu repack.id dengan mode transportasi yaitu mode transportasi udara. Baik, pada proses yang pertama di sini pada pukul 3 pagi tepatnya di Bandung di warehouse PT Kaldusari Nabati Indonesia kami melakukan proses loading yaitu dengan menggunakan truk kargo. Di sini kami melakukan pengiriman kurang lebih 5 jam untuk sampai ke Jakarta tepatnya di Bandara Kargo Soekarno-Hatta. Pada pukul 8 kami sampai di Jakarta lalu kami melanjutkan penerbangan ke Singapura yaitu tepatnya transit di Bandara Changi pada pukul 10 pagi. Baik, selanjutnya pada pukul 10 pagi dari Bandara Changi Singapura menuju Bandara Amsterdam Schiphol dengan waktu estimasi 15 jam. Lalu selanjutnya pada pukul 1 siang dari Bandara Amsterdam Schiphol menuju ke Bandara Pararimbo Senderis dengan waktu estimasi 10 jam. Setelah barang sampai pada Bandara Suriname, barang dilakukan bongkar muat dari kontainer menuju truk kontainer untuk dilakukan pengiriman pada alamat tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih ya sudah menyaksikan video kami dan menyimaknya. Jangan lupa Like dan komen.